Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matulusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi, seorang kiai, punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara, sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini, dalam kesempatan ini, saya mau membahas mengenai sejarah. Bukan sejarah Kristen ya, tapi sejarah pahlawan nasional yang sudah mualaf, kemudian berganti nama dan menjadi seorang kiai dan punya pondok pesantren. Dialah Kapiten Patimura menurut Ustadz Adi Hidayat. Jadi benarkah Kapiten Patimura ini adalah seorang Islam yang bernama Ahmad Lusi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matulusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi, seorang kiai, punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara, sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Setelah saya melihat Ustadz Adi Hidayat membahas mengenai Ahmad Lusi ini, saya iseng-iseng, dari mana sih sumbernya Ustadz Adi Hidayat ini ngomong seperti ini? Ternyata ada banyak artikel di Google itu yang membahas mengenai Kapiten Patimura itu beragama Islam dan namanya adalah Ahmad Lusi. Dari situ saya paham ternyata ada penggiringan opini bahwa Kapiten Patimura ini seolah-olah beragama Islam. Padahal kalau kita membaca buku sejarah, Kapiten Patimura ini bernama Thomas Matulesi, lahir dari seorang keluarga Kristen Protestan. Dia lahir tahun 1783 dan meninggal tahun 1817. Dia ini adalah seorang pahlawan nasional yang ikut berperang dalam kemerdekaan Indonesia melawan VOC di Maluku. Teman-temannya juga banyak yang beragama Kristen. Salah satunya adalah Martha Christina Tiahahu. Dia adalah seorang pahlawan nasional perempuan yang beragama Kristen dari Maluku yang juga berperang bersama Kapiten Patimura atau nama aslinya Thomas Matulesi. Nah, dari Thomas Matulesi ke Ahmad Lusi itu jauh sekali ya. Terkesan dipaksakan, apalagi dia dikatakan bahwa seorang kiai dan punya pondok pesantren. Saya pikir itu juga terlalu mengada-ada ya, upaya untuk mengaburkan sejarah. Jadi kemarin saya melihat juga video dari Abu Janda, lucu, akhirnya jadi parodi. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang diparodikan oleh Abu Janda ya. Misalnya Thor menjadi Ahmad Thorik, terus kemudian Thomas Alva Edison menjadi Ahmad siapa gitu ya. Ya lucu lah jadinya. Ya gimana ya, ini sepertinya blunder sendiri si Uwah ini. Nah, yang kedua, jika kita membaca buku-buku sejarah, Anda atau Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan itu yang beragama Kristen. Contohnya, ada Yohanes Abraham Dimara, kemudian Yohanes Leimena, ada Ignatius Joseph Kasimo, kemudian Maria Walanda Maramis, kemudian ada Pierre Tendean, Sam Ratulangi, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pahlawan-pahlawan nasional yang beragama Kristen ini menunjukkan bahwa Kristen itu bukan agama penjajah, karena Kristen sendiri ada banyak pahlawan yang ikut berperang membela bangsa kita ini untuk merdeka melawan penjajah. Jadi Kristen juga berperang, Kristen juga ikut melawan penjajah, Kristen juga
ikut berperang agar bangsa ini merdeka di tahun 1945. Jadi begitu ya, jangan sampai ada tuduhan orang Kristen nggak ikut berperang. Itu salah besar. Anda tidak pernah belajar sejarah bangsa ini. Dan klaim-klaim seperti Ustadz Adi Hidayat itu saya pikir ya sudah biasa ya. Bapak Ibu mungkin juga masih ingat mengenai klaim bahwa Gajah Mada juga adalah seorang Islam. Namanya adalah Gaj Ahmada. Itu sudah lama sekali ya. Kemudian ada klaim juga bahwa Candi Borobudur ini adalah peninggalan dari Nabi Sulaiman. Ini lucu sih, asli lucu menurut saya. Kenapa lucu? Ini jelas salah sejarah. Kalau kita melihat sejarah di dalam Alkitab, jika Sulaiman ini adalah Salomo, maka Salomo itu hidup di tahun kurang lebih tahun 1000 Masehi lah ya. Kemudian Candi Borobudur itu baru dibangun pada tahun 824 Masehi oleh Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra dan diselesaikan oleh putrinya pada tahun 847 Masehi oleh Prabuddha Wardani, putri dari Raja Samaratungga. Selisihnya nggak main-main, men. Selisihnya itu 1800 tahun jika dikaitkan dengan Salomo. Jadi tidak mungkin orang yang sama itu hidupnya berbeda tahun, apalagi sampai berjarak 1800 tahun ya. Dan hidup di zaman yang berbeda juga. Kemudian berbeda tempat pula. Makanya ini aneh bin lucu bin ajaib ya. Selanjutnya, klaim dari mereka juga bahwa nabi-nabi itu beragama Islam dari Adam sampai Yesus atau Isa Al-Masih. Saya heran juga ya, kenapa mereka dikatakan sebagai Islam, padahal Islam baru ada abad ke-6 Masehi. Syarat untuk menjadi Islam salah satunya adalah syahadat. Nah, bagaimana syahadat mereka ini sehingga mereka menjadi Islam? Saya juga tidak tahu. Nah, jawabannya itu ada di videonya Umi Irena Handono dan Pak Donditan ya. Jadi mereka kolaborasi mengenai agama nabi-nabi. Menurut mereka, nabi-nabi sebelum Muhammad disebut dengan Islam itu karena mereka percaya kepada satu Allah. Hanya karena percaya kepada satu Allah. Saya loh nggak heran kalau hanya percaya satu Allah. Setan juga percaya bahwa Allah itu satu, tapi dia bukan nabi. Mari kita membaca di dalam Yakobus 2 ayat 19. Berbunyi demikian, bukankah kamu percaya bahwa Allah itu esa? Itu memang baik, tapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar karenanya. Jadi setan juga percaya kalau Allah itu cuma satu. Sayangnya setan tidak beriman kepada Allah. Jadi begitu ya. Terima kasih. Semoga video ini mencerahkan kita semuanya mengenai sejarah. Jangan melupakan sejarah ya. Sekian, terima kasih. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.